Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati sahabat-sahabat Yaqwa dimanapun berada yang mengikuti kajian online pada kali ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka meskipun melalui saluran online. Pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan adab, yaitu adab atau tata cara makan dan minum menurut ajaran Islam. Sebagai sebuah agama yang kafah, maka Islam memberikan kita banyak hal secara menyeluruh untuk segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal ini yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, sahabat Yaqwa, adalah tentang adab atau tata cara makan dan minum menurut Islam. Contoh tentang adab makan dan minum banyak kita jumpai di dalam Al-Quran dan juga melalui contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sambil mengingatkan diri saya pribadi dan juga untuk semua yang menonton kajian ini, mari kita lihat bersama, kita ingat bersama bagaimanakah adab makan dan minum menurut Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal. Islam telah mengajarkan umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, mencuci tangan. Sebelum makan, hendaknya untuk selalu menjaga kebersihan tangan, terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Setelah mencuci tangan, barulah kita kemudian memanjatkan doa sebagai bentuk syukur atas berkat dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon ampun, dimudahkan rezeki yang baru dan supaya terhindar dari siksa dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang selanjutnya, makan menggunakan tangan kanan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Adab yang berikutnya adalah tidak mencela makanan. Adab makan dan minum dalam Islam menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan silaturahmi antar sesama manusia dan menghargai berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dan tidak hormat pada orang di sekeliling kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat di sebuah tempat dan dihidangkan makanan oleh seseorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan itu kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Sampaikanlah alasan yang baik dan tidak menyinggung. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Adab yang berikutnya adalah segera makan hidangan yang disiapkan. Adab ini berhubungan dengan perintah atau kasus sholat. Saat adzan berkumandang, kita diperbolehkan untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan. Karena apabila sholat dalam keadaan makanan sudah siap dan perut sangat lapar, maka dikhawatirkan sholat menjadi tidak tenang karena memikirkan makanan.
Hal ini juga seperti disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Selain dibuka dengan doa, maka setelah selesai makan dan menghabiskan sajian yang ada, maka kita juga disunahkan untuk berdoa sebagai bentuk syukur kita atas makanan yang telah disajikan dan kita santap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selain adab atau tata cara tersebut yang sudah disampaikan, maka beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam adab makan dan minum adalah perlu diingat bahwa hidangan yang disajikan tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan akan mubazir, dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dan hal lainnya lagi tentang makan dan minum ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita makan dan minum dari sepertiga bagian perut kita, karena seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu apa yang dia harus lakukan adalah sepertiganya perutnya untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiga sisanya untuk bernafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Yaqwa dimanapun berada, demikian tadi adalah adab-adab atau tata cara makan dan minum menurut anjuran Rasulullah SAW yang juga merupakan tata cara dalam agama Islam. Semoga apa yang barusan saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita termasuk dalam golongan kaum Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan tata cara makan dan minum seperti yang beliau contohkan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.